Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya malah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah, yang semoga serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama khotib berwasiat pada diri khotib sendiri dan umum kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, beberapa hari lagi atau kurang lebih seminggu lagi tentunya bulan Ramadan akan tiba sebagai tamu kita. Oleh karena itu, topik kita persiapan di dalam bulan Ramadan. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan kedatangan di bulan suci Ramadan ini sebagai hamba Allah yang beriman, ingin betul-betul dengan sungguh-sungguh menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa mempersiapkan mengisi aktivitas di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, satu pengharapan kita, semoga Allah panjangkan umur kita sehingga Ramadan yang akan datang kita akan bisa mengisi bersama-sama dengan khusyuk dan hikmah. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud dari rasa gembira akan datangnya bulan suci Ramadan itu, bukan hanya kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan atau marhaban,
ya Ramadan, tapi juga kita siapkan kondisi kita, diri kita dan keluarga kita tentunya, masyarakat kita, guna menjadikan Ramadan ini sebagai momentum peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mengoptimalkan Ramadan yang mulia itu, dan persiapan sebagaimana kita ketahui merupakan sesuatu yang sangat penting dalam masalah apapun. Begitu juga dengan upaya kita dengan mengoptimalkan kesucian bulan suci Ramadan itu, yang sekali lagi beberapa hari akan datang. Oleh karena itu mesti ada beberapa kiat-kiat yang harus kita persiapkan. Sekurang-kurangnya ada 4 persiapan yang harus kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, apa persiapan yang kita lakukan? Yang pertama, persiapan jiwa tentunya. Karena Ramadan merupakan bulan pembersih jiwa dari sifat-sifat tercela dan dosa yang telah dilakukan. Karena itu bulan ini disebut dengan Ramadan, yang berarti membakar atau mengasah jiwa kita. Dinamakan demikian karena pada bulan suci Ramadan itu dosa-dosa manusia akan dibakar sebagai imbalan dari kesadaran jiwa yang terwujud dalam bentuk amal soleh yang meningkat di dalam bulan suci Ramadan itu. Bahkan disebut mengasah karena dalam bulan suci Ramadan itu jiwa kita akan diasah kembali agar memiliki ketajaman dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dari jiwa yang bersih itulah jiwa kita akan menjadi seperti tanah yang subur yang siap ditaburi dengan benih-benih kebajikan atau kebenaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitan persiapan jiwa itu alangkah baiknya sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ini memang kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdoa saling memaafkan, ataupun memang tidak ada hadis yang untuk memaafkan, karena memaafkan atau minta maaf itu kapan saja, di mana saja, tidak harus pada saat bulan suci Ramadan. Tapi setidak-tidaknya karena kita ingin sungguh-sungguh menyambut tamu Ramadan itu, kita ingin niat untuk membersihkan juga jiwa kita dari kesalahan-kesalahan sesama muslim yang lainnya. Oleh karena itu banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk menguatkan jiwa kita menyambut tamu, yaitu bulan Ramadan tersebut. Manakala kita telah mempersiapkan jiwa, insya Allah kita menjadi senang dengan kedatangan Ramadan itu, sehingga senang juga menjalankan segala kewajiban yang harus dilaksanakan di bulan yang dengan barokah itu. Meskipun sebenarnya berat, apalagi ada bagian ibadah Ramadan yang memang sudah ringan, sementara tanpa rasa senang, ibadah yang ringan pun menjadi terasa berat dan terasa bertambah berat pada ibadah yang sudah berat rasanya itu.
Tapi dengan keimanan, insya Allah Allah akan meringankan jiwa kita dengan mengisi bulan yang penuh barokah itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang telah dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan itu akan memiliki kesadaran bahwa ibadah Ramadan, khususnya puasa, tidak harus dilakukan karena kewajiban, tetapi juga karena kebutuhan kita. Karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan jiwa kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu kita persiapkan jiwa kita agar kita pada saat bulan Ramadan itu jiwa kita bersih, sehingga dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan itu kita bisa menikmati dengan tenang dan khusyuk. Yang kedua, tentunya yang kita persiapkan di dalam bulan suci Ramadan adalah ilmu. Hal ini karena untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, persiapan ilmu itu juga harus dilakukan, sehingga ibadah Ramadan kita dilaksanakan dengan tidak ada lagi keraguan di dalam hati dan pikiran kita. Kalau ibadah sudah ada ilmu, kita tidak akan ragu-ragu, tetapi semakin mantap kita melaksanakan ibadah apapun dengan ilmu tersebut. Kita tahu tujuan puasa, kemudian di dalam bulan suci Ramadan keistimewaan itu dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita sadar, tentu bisa tahu dari keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan itu, sehingga kita tidak ragu, bahkan kita semakin mantap dalam hati kita untuk menikmati beribadah di dalam bulan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu juga dengan keimanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Berarti iman, dengan dasar iman itu yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dilaksanakan orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ending dari puasa itu adalah takwa. Bagaimana sehingga kalau kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan itu, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan akan meningkat semua aktivitas kita itu, yang mana di dalam koridor-koridor rel-rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami beberapa persoalan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan menjadi sangat penting agar kita tidak bingung dalam melaksanakan, dan nantinya bisa kita laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manfaat yang kita peroleh dari ibadah Ramadan bukan hanya secara jasmani, tapi juga rohani kita akan sangat merasakan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga dalam persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan itu, tentunya kita mempersiapkan fisik kita. Bagaimana kalau fisik kita tidak sehat? Karena di dalam mengisi bulan Ramadan itu, baik itu yang wajib atau yang sunnah, kita memerlukan fisik kita yang fit. Contoh, kalau kita sakit
puasa pun sebetulnya malah boleh berbuka pada orang yang sedang sakit. Tetapi di situ kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Contoh sholat tarawih yang sunnah, itu pun kalau kondisi kita tidak sehat, kita tidak bisa melaksanakan. Sehingga kita memerlukan persiapan fisik kita harus terjaga. Karena khususnya puasa dan sholat tarawih itu tadi bisa kita laksanakan dengan baik kalau kondisi fisik kita sehat. Salah satunya manakala kita memiliki kondisi fisik yang sehat tadi, sebagaimana kita ketahui muslim yang sakit malah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Persiapan yang keempat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya kita mempersiapkan aktivitas kita selama bulan Ramadan. Karena upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tidak hanya kita capai melalui ibadah Ramadan yang bersifat seperti puasa, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Khususnya kegiatan di masjid itu kita sudah merencanakan aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita memperbanyak ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu, sehingga sampai akhir Ramadan kita akan merasakan kemantapan, kenikmatan ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada 4 yang harus kita persiapkan dalam rangka kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Apabila masuki bulan suci Ramadan itu, kita persiapkan diri kita, keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ibadah Ramadan akan memberikan pengaruh yang sangat positif. Jiwa yang bersih, jasmani yang sehat, akal yang cerdas, masyarakat yang damai, berakhlak mulia, dan selalu siap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi persiapan memasuki bulan Ramadan memang harus kita lakukan agar ibadah Ramadan yang kita lakukan tidak hanya menghasilkan lapar dan haus semata, tetapi juga meningkatkan atau memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, agar kita berhasil dalam melaksanakan atau mengisi bulan Ramadan ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengisi bulan Ramadan yang akan datang yang kurang lebih 1 minggu itu. Marilah kita bersama-sama untuk merancang, untuk mempersiapkan ada 4 persiapan yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayati bil mu'minina min ibadihi
Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu wa ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان